Guys, perkenalkan saya Atala dari ruangoto.com. Panjangan. Coba kayak gue ya. Nah, Hey guys, gue Anto. saya Tala. Kita dari ruangoto.com. Ya. Siang ini kita mau review tentang Toyota All New Veloz. Gimana keseruannya? Yo. Ini udah dilengkapi 6 airbag driver, passenger, di A-pillar airbag, bagian A-pillar juga udah ada airbag. 3, 3, 4, terus ada satu lagi di tempat bagian bar duduk 5, 6. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ya. Gitu. Terus nih ada indikatornya untuk kasih tahu di tiap tempat duduk kalau dia nggak pakai, tidak mengenakan seat belt, ntar agak dikasih warning. Oh, Bunyi. penyetelan kursi masih manual ya? Masih. Jalan kursi masih Berarti manual. maju mundur, reclining sama naik turun ya? Naik turun. Kan Nggak kita bergerak. males mengaktifkan rem parkir, tinggal Rem. hold aja. Tinggal hold aja. Nanti kalau pas mau jalan lagi, injek pedal rem, Langsung jalan. pencet ini. Enggak, ini nggak usah, udah tinggal diinjak gas aja. Otomatis nanti. Enggak maksudnya tuh Hmm. injek pedal rem dulu. Hmm. Ini diginiin tuh, lepas pedal rem. Enggak usah, ini jadi kita pencet hold nih. Nih gini. Pencet hold. Kalau udah dimasukin D, udah digas aja, nanti otomatis remnya akan dislok sendiri, nggak perlu. Dah, digas aja. Gas, lepas. Udah gas. Nah, udah. Dah. Oh, itu otomatis. Enggak. Udah hold aja. Iya, maksudnya ini kalau Oh. udah selesai, mau gas lagi nih dilepas dulu. Sebenarnya kalau kita aktifkan holdnya juga nggak apa-apa, karena nanti pas posisi D, pas dalam posisi berhenti, pada saat mobil digas, otomatis dia remnya akan mengdislok sendiri tanpa harus menonaktifkan holdnya. Gitu. Oke. Jadi kadang-kadang beda dengan beberapa mobil lain ya. Ya, ini kan dengan hold ini mobil tidak akan bergerak. Dalamnya sih lapang kalau menurut gue, ya kan, spacious. Ini generasi ketiga ini yang tipe W100 untuk yang 1300, dan all new Veloz ini dengan kode W150. Ini pertama kali all new Avanza dan all new Veloz itu menggunakan penggerak roda depan. Iya, Pak. Salah satu alasannya adalah Kan untuk Ya. penghitungan pajak. ya, Nah, kalau misalnya Avanza Hmm. dan Veloz masih menggunakan platform lama, hmm, ya nggak akan ngejar ke situ. Selain itu juga memang kan kecenderungan yang berlaku sekarang adalah front wheel drive. front wheel drive, betul. Jadi selain efisiensi, yang masih mesin menghasilkan konsumsi bahan bakar yang Yang lebih lebih bagus, emisi gas buangan juga lebih bagus, dan kabinnya juga bisa dibuat lebih lapang. Dan juga posisi center of gravity ke jalannya juga menjadi lebih rendah, ya. Yang 1300 itu W100. Nah, ini untuk all new Veloznya W150. Jadi ini Gen 3 ya? Ini Gen 3. Yang Gen pertama tipenya itu adalah F600. Dimana itu pertama kali Avanza diluncurkan. Itu enggak? Sama Tunggu. Berarti kalau begitu dibanding sebelumnya, dibanding generasi sebelumnya ini fiturnya jauh lebih banyak ya? Oh iya, pertama udah pakai electric handbrake. Udah ada wireless. Electric handbrake hanya untuk Veloz saja ya? Udah ada wireless handphone charging. Iya, maksudnya gini. Electric parking brake ini hanya untuk Veloz saja atau semua Avanza dan Veloz? Biasanya cuma Veloz saja kayaknya ya? Untuk yang Veloz saja. Veloz saja ya? Ya, Veloz saja. Dan udah dilengkapi ini engine start stop. Dan satu lagi, sudah dilengkapi dengan untuk pertama kalinya Auto AC? automatic climate control untuk yang varian all new Veloz. Nah, satu lagi, ini displaynya bisa diganti dari tampilan. Oh, warnanya sama juga bahasanya. Nah. Oh, sorry. Nanti mungkin pas kita berhenti kita peragakan bagaimana cara ganti. Pengaturannya. Agak susah. Kalau kita bicara platform, Ya. itu Toyota Avanza, Hmm. Scenic
Xenia gen awalnya itu sudah menerapkan konstruksi bodi monokok karena Ya. platformnya itu kan sebetulnya diadaptasi dari Daihatsu Taruna. Hmm. Dan Daihatsu Taruna itu kan punya kode sasis F500. Nah, mungkin itu sebabnya Toyota Avanza Daihatsu Xenia yang Gen 1 itu punya kode platform, kode sasis F600 ya? 600. Yang pertama F600. Nah, F600. Yang kedua F650. Nah, F650 kan berarti masih pakai platform yang sama tuh. Makanya kodenya tetap F650. 650 kan menunjukkan generasi sesudahnya. Ya. Dan dalam sejarah Avanza dari mulai generasi pertama dan kedua, yang perbedaan yang sangat signifikan di generasi ketiga ini adalah pertama kali dia menggunakan transmisi VT dan penggerak roda depan. Iya. Dan sudah dilengkapi dengan fitur hold, ya kan? Dan wireless handphone charging, ini fitur-fitur seperti ini, dan udah dilengkapi dengan Toyota Sensing sekarang ya. Fitur safety-nya ada lane departure sensing, ada middle miss operation sensing, ya kan? Ada rear alert sensing, ada front alert sensing juga. Yang dimana sebelumnya itu belum dilengkapi dengan fitur-fitur seperti itu. Kucingnya udah lewat belum? Oke, kalau bicara soal suspensi, ini kartunya lebih ke medium hard. Jadi kalau ketemu jalan yang kayak tadi tuh, bantingannya terasa Keras. Tapi kalau ini memang lebih empuk. Kalau yang saya rasakan nih Bung Anto, dari yang generasi pertama ini gejala limbungnya tidak terlalu berlebihan seperti yang generasi pertama atau kedua. Pertama ya, lebih jauh lebih baik. Kedua, kekedapan kabinnya juga jauh lebih baik, ya kan? Terus bantingan suspensinya juga lebih nyaman. Meskipun masih sangat dirasakan ini bantingnya masih agak keras ya. Gitu. Masih. Tapi ini suara mesin tembus nih. Ya, dan suara mesin. Ya, tapi kalau Bung Anto bandingkan sama yang yang generasi pertama kedua, itu suara mesinnya jauh lebih kedengeran. Itu hampir kedengar, benar-benar masuk banget suaranya ke dalam kabin. Ini kan udah enggak, ya kan? Cuman udah enggak raungan mesinnya itu udah nggak terlalu kedengeran sampai ke dalam seperti yang generasi pertama atau kedua. Gitu. Kita ke kanan. Putar balik enggak? Ya, putar balik kanan. Apalagi yang generasi pertama itu suaranya lebih kedengeran lagi masuk ke dalam kabin. Yang generasi kedua udah ada improvement, ya kan? Mendingan. Nah, saya putar balik Tok. Sini. Nah, ini radius putaran nih Tok. Kenapa? Kecil sekali nih. Nah, ini kelebihannya. Jadi meskipun sudah menggunakan platform baru ini dengan penggerak roda depan, lane departure sensing itu. Oh iya, karena itu kan. Ya. Ban atau tipe tapaknya yang membuat bannya jadi bising. Satu lagi nih, bahan material dashboardnya ini jauh lebih baik ya. Soft touch ya. Soft touch ya. Aura mewahnya lebih terasa ya. Lurus. Salah satu kelebihan di all new Veloz ini yang tidak didapat di rivalnya seperti Livina dan Xpander, dan juga di Avanza generasi pertama atau kedua adalah di performa mesinnya. Ini performa mesinnya sangat terasa responsif sekali, terutama dari putaran bawah hingga menengah gitu. Nah, gitu. Gua kasih koreksi ya. Sebetulnya ciri khasnya Avanza itu dari dulu itu responsif di FRM bawah dan tengah, Gen 1, Gen 2, Gen 3 responsif. Nah, hanya kan sekarang muncul pertanyaan nih. Oke, kalau dulu kan pakai transmisi manual responsif, pakai maticnya pun cukup responsif. Lalu kalau sekarang menggunakan CVT, apakah responsif seperti yang dulu? Nah, itu dijawab dengan tuning mesin dan transmisi memang responsif kan ini. Kita kanan ya? Kanan. Jadi kelebihan daripada CVT ini, kalau kita lari 100 saja ya kan, itu putaran mesin tuh bisa di bawah di kisaran 2000
2.500 di bawah 3.000. Dimana kalau pakai transmisi yang konvensional itu putarannya 3.000 gitu. Nah dengan begitu itu bisa lebih menghemat bahan bakar dan juga bisa meminimalisir raungan mesinnya ya Bung Anto ya. Secara teori Ya jadi meningkatkan kenyamanan juga gitu. Dan ya. ini shoot Oke. kalau bekerja dengan kondisi kerja yang paling optimum di situ kunci hasilnya. Tapi memang kalau CVT sekarang sudah semakin canggih dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan respons yang sama baik. Bagusnya atau sama seperti transmisi matic konvensional. Dan dia bisa mengsimulasikan pergantian giginya seperti transmisi konvensional. Ya maksudnya itu responsnya tuh Ya responsnya juga, tapi simulasi pergantiannya bisa seperti transmisi otomatis konvensional begitu kan? Jadi kalau mau merasakan perpindahan giginya yang nah itu bisa dibuat. Kita terus belok. Jadi dibanding generasi 2 itu Gen 2 kan? Gimana toh maksudnya responsivitas mesinnya di saat stop and go toh? Responsif. Memang Responsif ini ya? Halus? dicuning oleh halus, dia sudah dicuning ulang oleh Toyota. Kalau biasanya kan persepsi orang tentang mobil dengan CVT itu kan bolot, lemah. Tapi ini enggak. Tapi ini lebih baik. Tapi dibanding itu juga Gen 2 itu kan Gen 2 kan? Iya, itu Gen 2. Tuh, Ya. mobil ini Gen 3 ini dia punya level NVH yang jauh lebih baik. Sudah mengalami improvement yang signifikan ya. Noise vibration harshness walaupun memang di yang generasi ketiga ini ya CVT-nya ya. Nggak memang CVT di sini kan udah dicuning ulang. Kalau yang itu kan masih pakai matic konvensional. Itu 4 percepatan, 4 speed. 4 speed. NVH ini juga jauh lebih bagus walaupun memang noise level dari mesinnya masih masih tembus kan? Ya. Ini 7 percepatan loh, Tok. Standar Toyota. Ya. Kan bisa dipakai. Bisa. Nah, satu lagi Tok, ada mode power nih Tok. Nih, eco mode. Nah, ini power deh. Mesti ini. Coba sekarang pakai power mode. Nih sini Tok. Oke. Ini parkirnya nggak ada ke sana. Sini. Sini. Bagus kan? Ada pilihan istimewaan dari mesin ini yang tipe 2 NRVE ini berkapasitas 1500 cc DOHC telah mengalami peningkatan tenaga dari sebelumnya, tapi nggak terlalu signifikan Tok. Oh gitu. Cuman dari 104 sekarang naik jadi 106. Berarti ini dipakai di Gen 2 ya? Enggak, ini udah berubah total. Oh gitu. Ini udah mesin berubah total, udah beda kodenya, udah beda kode. Terus transmisi juga seperti yang gua kasih tahu ke lo tadi, udah pakai CVT. Tapi yang perubahan peningkatan yang cukup signifikan dari mesin yang baru ini dari sebelumnya itu di torsinya Tok. Oke. Ini sekarang torsinya 143. Yang sebelumnya? Sebelumnya 137 Tok. Oh lumayan. Ya itu peningkatan di torsinya Tok. Gitu. Cuman agak sedikit disayangkan ya, mobil yang seharga 300 juta ininya bawahnya kopong. Oh, Kosong. biasanya ada dek lantai ya? Nggak ada dek lantainya ya kan? Oh ini juga nih. Ya kan? Ini nggak ada penutupnya. Ya kan? Biasanya ada cover di sini kan? Cover di sini, lalu di bawah situ juga ada cover. Iya. Karena biasanya kalau jalan-jalan jelek ada batu nanti Betul, untuk melindungi apa? bagian bawah. Bagian bawah mesin ya kan? Oh iya. Tapi mungkin ada alasan ya buat meningkatkan. Ya mungkin pendinginan. alasannya buat menekan harga. Iya, iya. Tapi Kalau kan aku rasa harusnya ada ini kan? nggak ada alasan lain ya. Secara logika mungkin alasannya adalah untuk menekan harga. Cuman agak disayangkan aja mobil seharga 330 jutaan ya. Kok hal-hal seperti ini kan masih cover deck bawah aja nggak ada ya kan? Oh, mungkin itu pertimbangannya kosmetik itu tahu. Ya kan? Jadi
Terus ininya pada bagian kerangka bodinya ini juga nggak di touch up ya, nggak dicat up, istilahnya nggak dicat sama dia ya kan, didiemin aja dengan warna dasarnya ya kan. itu Ya. tadi pertimbangan kosmetik kan Ya agak sedikit disayangkan, jadi harga 300-an juta tapi nggak serasa kayak 300-an juta gitu. Sebagai perbandingan, misalnya rivalnya R3 atau Livina atau Xpander, mereka pasang deck cover bawah ya kan, terus kerangka sasis bodinya juga ditacap, dicat sama dia ya kan, seperti warna asli luar bodinya ya kan gitu. Jadi meskipun harganya mereka jauh lebih murah daripada All New Veloz, tapi rasanya kalau kita memiliki mobil New Livina atau Xpander, rasanya mobil itu lebih pantas dihargai di atas harga 300 jutaan gitu ya kan. Agak disayangkan aja gitu. feel-nya ya. 2NR VE. Ya. Saya 2NR. Nasional ya katanya. Iya, Indonesia bisa di atas 2000 ya. Kita ngomong soal eksterior, bagaimana menurut lo? Kalau menurut gue penampilannya lebih elegan ya kan, lebih terlihat kekinian ya kan, terutama daripada bagian grillnya, honeycomb ya kan. Ini desain grillnya ini membuat mobil ini dari tampilannya lebih premium dari tampilannya ya. Oh iya. Dari tampilannya jadi terasa lebih premium. Trapesium ya. Meskipun pada beberapa sektor material yang digunakan agak kurang premium, tapi kalau dari tampilan grillnya ini membuat jadi lebih premium. Ini lampunya juga, ya kan? Oh ya, ada tulisannya loh. Ada tulisan itu Veloz. Veloz. Yang jelas ini Udah jauh dibanding sebelumnya. oh iya jauh. Ini stylingnya. Sebenarnya ini secara dimensi diklaim oleh Toyota sekitar 20 mili lebih panjang. Oh iya, Ya, bodi lebih panjang, Iya. lebih lebar, lebih lebar lebih rendah. dan lebih rendah gitu. Tapi karena dia buat desainnya lebih kompak, jadi tidak terlihat lebih besar daripada yang lama. Nah, kemudian posisi Ya kan? spionnya juga kan. Padahal ini secara dimensi keseluruhan ini udah mengalami banyak peningkatan, ya kan? Meskipun jarak pijaknya lebih rendah. Harganya lebih mahal. Stabilizer barnya di bawah. Nggak kelihatan. Oh iya, ban serep full size di kolong ya. Ya. Katanya sih pakai stabilizer ban. Ini soalnya ke cushion beam enggak. Jadi yang 1300 nggak pakai. Yang Avanza 1500 sama New Veloz pakai. Ini enggak sih. Gue baca di brosurnya Avanza tadi. Di brosur ada. Tapi di brosur Veloz nggak nyebutin. Ini udah pakai pelek 17 inch Dan dan rem dan rem cakram. cakram. Itu yang membedakan. Dan itu hanya Veloz ya yang punya ya. Ya. Satu lagi, tidak ada mobil yang di kelasnya yang dilengkapi dengan defogger belakang. Dan All New Veloz dilengkapi dengan kaca defogger belakang buat menghilangkan kabut. Iya. Embun. Bukan kabut,
embun. Lalu ada logo 50 tahun. 50 tahun. Ini udah dilengkapi kamera mundur ya. Dan sensor kaki. Tapi ini kita buka dulu ya. Yuk kita lihat bagasinya. Nah, ini agak sedikit disayangkan kok mobil harga 300 juta bahan plastiknya seperti bahan plastik ember ya, kurang terasa break. Yuk, gue mau duduk mana nih ngejelasin ini? Gini aja dari sini. Itu jawabannya. Gimana Tal? Bunyi pintu Plat, saat tutup. plat bodinya ntar jaga. Buka dulu. Ini udah dilengkapi dengan fitur ion purifier. Ini fungsinya untuk membasmi bakteri, terus juga untuk meningkatkan kualitas udara di dalam ruang kabinnya. Nah, ini hanya ada di All New Veloz tipe Q. Nah, satu lagi juga yang kelebihan dari All New Veloz ini adalah displaynya ini bisa dirubah tuh. Ini display pertama seperti ini. Oke. Display pertama. Kedua, display kedua seperti ini. Ya kan? Display ketiga. Display keempat. Tuh. Jadi kita bisa rubah display instrument clusternya sesuai taste dan keinginan dari si pengemudinya.